Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena berkat dan anugerah Tuhan, maka kita bisa berjumpa lagi di hari Selasa 18 April 2023 ini. Mari kita siapkan hati kita akan menerima berkat rohani lewat renungan yang berjudul Tercemar oleh Bangkai. Kita akan membaca 2 ayat dari kitab Mazmur pasal 139 ayat 23 dan 24. Demikian bunyinya. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara-saudara, orang yang menyimpan iri dan sakit hati pada umumnya tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka sedang meracuni kehidupan mereka sendiri. Rasa iri dan sakit hati adalah racun yang senang berkembang di dasar hati yang dapat menyebabkan kematian. Jika hati seseorang tercemar oleh racun ini, maka sikap, perkataan, dan perbuatannya akan tercemar juga. Bertahun-tahun yang lalu, sebuah desa kecil di Afrika terjangkit sebuah wabah yang membuat anak-anak dan orang dewasa menderita sakit. Setelah berminggu-minggu, penyakit itu akhirnya menyebabkan meninggalnya beberapa orang penduduk desa itu. Berita tentang wabah itu pun sampai ke ibu kota, sehingga para ahli kesehatan dikirimkan ke sana untuk menyelidiki apa penyebab wabah tersebut. Para ahli kesehatan itu mencoba mencari akar permasalahan dengan menyelidiki sumber air bersih yang dipakai oleh masyarakat setempat. Mereka menemukan bahwa satu-satunya sumber air yang dipakai oleh masyarakat di situ telah tercemar. Lalu para ahli itu pun menelusuri lebih jauh lagi untuk menemukan penyebab tercemarnya air di sana. Ketika sampai ke sumber mata air, mereka tidak menemukan sesuatu hal yang mencurigakan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengirim para penyelam agar menyelidiki ke dalam dasar mata air. Apa yang ditemukan para penyelam sangat mengejutkan. Ternyata seekor induk babi dan beberapa anaknya telah terjatuh ke dalam mata air itu, dan entah bagaimana mereka tersangkut di sana. Mayat babi-babi tersebut telah mencemari sumber mata air yang jernih seperti kristal itu, sehingga dari sumber yang tercemar itu mengalirlah air yang membawa wabah yang mematikan. Setelah mayat babi-babi itu diangkut, air yang sehat kembali mengalir dan layak dikonsumsi oleh masyarakat di sekitarnya. Saudara-saudara, ada persamaan antara mata air yang tercemar itu dengan hati kita. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Firman Tuhan mengatakan bahwa hati kita akan mengalirkan apa yang tersimpan di dalamnya. Karena itu kita harus menjaganya dengan segala kewaspadaan. Jika di hati kita tersimpan hal-hal yang baik, yang manis dan membangun, maka kata-kata yang keluar dan perilaku kita akan baik, manis dan membangun. Tetapi sebaliknya, kalau hati kita dipenuhi oleh iri, benci, mengasihani diri sendiri, kepahitan, dan lain-lain, maka sikap, perkataan, dan perbuatan kita secara otomatis memancarkan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang jahat. Mungkin kita tidak menyadari bahwa kondisi jiwa kita sedang sakit, bahkan bisa jadi sekarat, karena ada wabah yang diakibatkan oleh bangkai-bangkai yang tersangkut di hati kita. Bisa jadi kita tidak sadar atau tidak mengetahui jenis bangkai apa yang tersangkut di dalam hati kita. Apakah itu kesombongan,
akar pahit, minder, suka mengkritik atau mengecam orang lain, jangan biarkan bangkai-bangkai itu menghimpit dan mencemari hidup kita. Mintalah Roh Kudus untuk menunjukkan jenis bangkai itu dan biarkanlah Dia dengan leluasa mengoreksi dan membersihkan dasar hati kita. Dan pastikanlah bahwa pembersihan itu berlangsung tuntas. Hati kita adalah tempat di mana Tuhan bertakhta di dalamnya. Oleh karena itu, mari kita jaga benar-benar hati kita supaya selalu bersih, supaya selalu kudus di hadapan Tuhan, sehingga kita menikmati kebersamaan dengan Tuhan tiap hari, tiap saat, dan kita akan merasakan berkat-berkat yang luar biasa menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena pagi hari ini Engkau sudah berbicara kepada kami. Terima kasih atas peringatan yang Engkau berikan, supaya kami menjaga hati kami lebih baik dengan segala kewaspadaan. Kami mengakui seringkali kami menyimpan hal-hal yang jahat di dalam hati kami. Tetapi pagi hari ini kami persilahkan Roh Kudus dan kuasa firman-Mu membersihkan hati kami sampai berkenan dan kudus di hadapan Tuhan, sehingga kami bisa mengalirkan hal-hal yang memberkati orang lain, hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain, dan kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau terus memberikan kekuatan dan kemampuan lewat penyertaan Roh Kudus, supaya kami tidak sembarangan membiarkan segala hal masuk ke dalam hati kami. Berikan hikmat kepada kami ya Bapa di surga, sehingga hanya hal-hal yang membawa kami lebih dekat kepada Tuhan, itulah yang kami simpan dengan baik dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika di hati tersimpan bangkai, maka mulut akan mengeluarkan bau busuk. Selamat beraktivitas saudara. Walaupun dalam kesibukan sehari-hari, kita tetap bisa menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.